Shalom, saya atas nama Devi Denvina Utu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pemahaman individu, tujuan pemahaman individu, manfaat pemahaman individu, teknik pemahaman individu, teknik tes dan non-tes, aspek-aspek pemahaman individu. Yang pertama, pengertian pemahaman individu, konsep dasar pemahaman individu. Pemahaman individu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi karakteristik, potensi, serta masalah yang dialami seseorang. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek yang membentuk individu tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh mengenai diri individu sehingga dapat menjadi landasan dalam memberikan bantuan atau intervensi yang tepat dan efektif. Aspek yang dicakup adalah meliputi aspek fisik, psikologis, kognitif, efektif, konatif, sosial, dan lingkungan individu. Tujuan pemahaman individu. Tujuan pemahaman individu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi potensi, mengenali kekuatan dan kemampuan yang dimiliki individu. Yang kedua, deteksi masalah, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi individu baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, pengembangan diri, memfasilitasi individu untuk lebih memahami diri sendiri sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, intervensi yang tepat, menyediakan dasar yang kuat untuk merancang dan memberikan intervensi atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan seperti spesifik individu. Yang ketiga, manfaat pemahaman individu. Manfaat pemahaman individu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif terkait dengan individu. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Membantu individu untuk mencapai kesejahteraan psikologis, sosial, dan fisik sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga, efektivitas intervensi. Meningkatkan efektivitas program atau intervensi yang ditujukan untuk membantu individu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, peningkatan hubungan. Membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling pengertian antara individu dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, teknik pemahaman individu. Teknik pemahaman individu dapat dibagi menjadi 2 teknik. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes psikologi adalah penggunaan alat tes yang terstandarisasi untuk mengukur berbagai aspek psikologi. Tujuannya adalah memperoleh data kuantitatif yang objektif dan terukur mengenai karakteristik psikologi individu. Kelebihannya, memiliki standar yang jelas, objektif, dan memungkinkan perbandingan dengan norma populasi. Kekurangannya, kurang fleksibel, sangat bergantung pada validitas dan reliabilitas alat tes yang digunakan. Yang kedua, teknik non-tes. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap perilaku individu dalam berbagai situasi dan kondisi. Wawancara adalah proses komunikasi tatap muka yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai individu. Jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang berikut, angket atau kuesioner, daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh individu atau pihak lain yang mengenal individu tersebut.
Studi kasus, analisis mendalam terhadap individu atau situasi tertentu yang dianggap unik atau representatif. Analisis dokumentasi, pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan individu. Yang kelima, aspek-aspek pemahaman individu. Yang pertama, aspek fisik. Yang kondisi kesehatan, status kesehatan secara umum, riwayat kesehatan. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemampuan motorik, dan yang kedua aspek psikologis. Kognitif adalah tingkat inteligensi, kemampuan berpikir, daya ingat, kemampuan belajar. Afektif, jenis dan intensitas emosi, kemampuan mengelola emosi, stabilitas emosi. Konatif adalah motivasi, minat, kebutuhan, dorongan untuk mencapai tujuan. Kepribadian adalah karakteristik unik individu, pola, perilaku, nilai-nilai yang dianut, dan yang ketiga aspek sosial. Hubungan interpersonal, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, keterampilan sosial, dukungan sosial. Peran sosial adalah peran yang dimainkan dalam berbagai konteks kehidupan, budaya, nilai-nilai, norma, adat istiadat yang dianut dan dihayat. Dan yang keempat, aspek lingkungan. Keluarga adalah struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, dukungan yang diberikan oleh keluarga. Sekolah atau tempat kerja, lingkungan belajar atau kerja, hubungan dengan teman dan guru atau rekan kerja. Masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, fasilitas umum yang tersedia, tingkat keamanan dan ketertiban. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman individu adalah proses sistematis untuk mengenali karakteristik, potensi, dan masalah seseorang melalui pengumpulan informasi mendalam tentang aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi, mendeteksi masalah, memfasilitasi pengembangan diri, dan memberikan intervensi yang tepat. Manfaatnya mencakup pengembalian keputusan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup efektif dan intervensi, dan peningkatan hubungan interpersonal. Teknik yang digunakan meliputi tes psikologi untuk dapat kuantitatif dan non-tes seperti observasi, wawancara, angket, studi kasus, serta analisis dokumentasi. Aspek-aspek yang dicakup meliputi kondisi fisik, kognitif, afektif, konatif, kepribadian, hubungan interpersonal, peran sosial, budaya, keluarga, lingkungan sekolah atau kerja, dan masyarakat. Shalom.